Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Nah, salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Nah, jangan lupa terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari virus-virus dan penyakit-penyakit. Nah, adik-adik semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan hijau. Nah, untuk subbab pertama kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, yang pertama yakni fotosintesis. Ada yang tahu nggak sih fotosintesis itu apa? Ada yang tahu? Iya, betul banget. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan menggunakan bantuan dari sinar matahari, ada air, dan karbon dioksida. Nah, karena tumbuhan hijau itu maksudnya tumbuhan itu selalu memiliki klorofil atau zat hijau sehingga mempermudah proses fotosintesis. Nah, yang kedua adik-adik yaitu tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, pada umumnya tumbuhan itu memproduksi karbohidrat itu lebih dari yang dibutuhkan. Nah, kelebihan karbohidrat itu disimpan di berbagai bagian tumbuhan. Nah, yang berupa zat tepung. Bagian tumbuhan itu apa saja? Ada yang tahu? Iya, betul banget. Ada akar, ada batang, ada buah, ada biji, ya. Nah, adik-adik sekarang nih, ada yang tahu nggak sih bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Ada yang tahu? Iya, betul banget. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada biji. Nah, yang ketiga yakni tumbuhan sebagai produsen. Nah, karena tumbuhan itu bisa dan dapat sekali membuat makanan sendiri sehingga tumbuhan disebut sebagai produsen. Nah, karena jika nantinya tumbuhan ini akan punah, tumbuhan di dunia ini akan punah, maka manusia dan hewan itu juga akan kehilangan semuanya, kehilangan sumber energi, kehilangan oksigen, karena manusia dan hewan itu sangat bergantung pada tumbuhan. Nah, karena jika tidak ada keseimbangan nih ya adik-adik, manusia ini kan nantinya juga bisa kehilangan sebagai sumber energi. Kenapa sih kira-kira tidak seimbang? Ada yang tahu nggak adik-adik semuanya? Iya, betul banget, karena tumbuhan itu punah. Jika tumbuhan kita punah, maka manusia dan hewan akan kehilangan sumber energi, sumber oksigen, dan banyak sekali ya. Karena tumbuhan ini itu sangat selain dia sebagai produsen, dia juga tempat sandaran untuk kita semua. Kalau kita misalnya nggak bisa menghirup udara, nanti bagaimana dong? Kita juga susah kan? Iya, betul banget. Nah, ini nih ya, karena kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa tumbuhan itu bisa punah? Ada yang tahu? Nah, betul banget, tumbuhan itu bisa punah karena kayak sekarang ini ya, tumbuhan itu lahan-lahan itu dijadikan sebagai perumahan, ada yang digunakan sebagai, selain perumahan ya, itu digunakan sebagai perkantoran, mall, perusahaan, dan banyak sekali. Makanya di kota itu sangat digiatkan oleh pemerintah agar adanya ruang hijau atau taman. Kalau di Blitar ya kayak Bonrojo seperti itu, agar kita nanti juga seimbang antara tumbuhan, hewan, dan manusia bisa seimbang karena kita sama-sama saling membutuhkan. Nah, jika
tidak ada keseimbangan antara tumbuhan manusia dan hewan atau tumbuhan tidak seimbang, kira-kira bumi kita akan bagaimana? Ada yang tahu? Iya, bumi kita tuh dapat nantinya kayak longsor, banjir bandang. Nah, seperti bencana-bencana alam itu juga karena kenapa? Karena tidak adanya keseimbangan. Nah, jadi adik-adik semuanya sudah paham ya tentang tumbuhan hijau. Nah, dari sekarang nih ya, kita harus bisa menjaga lingkungan agar siklus dan udara di sekitar kita bisa seimbang. Karena kenapa? Kita pasti membutuhkan tumbuhan untuk oksigen dan untuk makanan agar tubuh kita menjadi tetap sehat. Nah, itu yang terakhir nih ya, moto dari kakak ya. Jadi bawalah era milenial menjadi kekepoan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih cemerlang dan kaya. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun, terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian, ada granum yang tersusun dari kumpulan tetakoid. Dalam proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi dua. Reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam akar daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Intensitas cahaya. Laju fotosintesis tinggi ketika intensitas cahaya matahari sangat banyak. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Suhu. Suhu yang optimal diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis. Kadar air. Kekurangan air akan menyebabkan stomata menutup sehingga akan menghambat penyerapan karbon dioksida yang akhirnya dapat menurunkan laju fotosintesis. Kadar fotosintat. Jika kadar fotosintat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Tahap pertumbuhan. Tumbuhan yang baru tumbuh membutuhkan banyak energi daripada tumbuhan dewasa. Nah, adik-adik semuanya, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, selalu memakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan selalu mandi 2 kali sehari. Dan semoga kita terhindar dari virus-virus dan penyakit-penyakit. Oke, kita berjumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.